Tuhan kau, kayak mana itu? Ron, Sebentar saya baca. iya baca lah sampai 10 kali kau baca gak akan berubah ayat itu. 20 kali kau baca gak akan berubah ayat itu. Iya, sebentar ya. Ya baca lah lagi baca, terguncang kau ya. Santai bacanya, baca lagi. Kau pas bacanya itu kau tarik dulu napas, kau tarik napas dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan. Kau tarik napas dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan, baru kau baca. Oke. Bacanya jangan dalam hati lah, kami juga mau dengar loh. Jangan kau berfirman dalam hati. Jangan kau bicara dalam hati, kami mau dengar juga. Ayolah, bacalah bang. Kok berfirman dalam hati kau bang? Bang, janganlah kau berfirman dalam hati. Ya itu kan terus kan nggak jadi kan, itu kan terus Daud. Kok nggak jadi? Pertobatan Mana Daud di situ dan ayatnya nggak jadi? ayat 13-nya pertobatan Daud dan pengampunan terhadap dirinya dengan sebuah ketentuan dan diganti ketentuannya. Iya itu kejadiannya terjadi bang. Mana? Contohnya mana kejadiannya? Nggak ada. Orang itu Itu tiba-tiba. kejadiannya. Maka orang itu disuruh tidur di istrimu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan baru kayak hukuman gitu kan, tapi kan belum terjadi, belum ada. Iya itu hukuman. Terus, Hukuman iya, itu hukuman. terjadi. Mulai lagi dipelintir ayatnya. Bentar. Iya itu Ayat 12. hukuman buat si Sebab Daud. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, aku akan melakukan. Aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang banyak. Ya itu kan belum kan. Terus lalu berkatalah Daud kepada Nathan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kan ketentuannya, pertobatan Daud kan sudah diganti dengan ketentuan tentang ayat 14 itu. Iya bang. Jadi kan nggak jadi. Maksudnya kan ya tahu tadi dikasih hukuman, tapi kan emang Ya belum udah, diakuin kan hukumannya. udah tahu dikasih hukuman, udah selesai dikasih hukuman. Ya udah. hukumannya kan Udah selesai. hukumannya kan belum dilakukan. Tuhan menerima pertobatan Daud dan Tuhan Yang mengganti dihukum ketentuannya. itu yang 13-14 itu tuh si Daud, itu ngomong ke Daud. Yang dihukum istrinya Daud, Bahlol, bukan Daudnya. Ih, Tuhanku. Yang kau baca 13-14 itu si Daud. Yang dihukum Ya. ini istrinya Daud. Lama-lama tempeleng juga nih si Baluap ini, Bang. Istrinya Daud kenapa coba? Ih, istrinya Daud kenapa coba? Allah Akbar, la ilaha illallah. Kau bacalah satu perikop, capek gua. Yang dihukum itu istrinya Daud. Yang kau baca yang di 13 itu buat Daud. Itu yang dihukum, itu yang disuruh tidur dengan orang lain, istri Daud. Ya apa dosanya istri Daud? Yang gak ada dosanya gara-gara kelakuan suaminya, Bahlul kali. Ya kira-kira kelakuan. Capek kali aku gak ada pinjam. Ih, belakang aku tempel lagi. Ke istrinya itu gak ada salah. Yang salah itu si Daud. Si Daud baca satu yang perikop. salah kan yang Daud, yang dihukum istri. Ya si Daud apa coba? Terus Daud kan Apa salahnya si Daud? maaf. Apa kesalahan Daud? Tadi aku udah bilang apa kesalahan si Daud coba? Katanya mengintip. Tadi yang dia Ngintip bilang. siapa? Ngintip siapa? Ya saya belum baca. Kan dah. Ya emang saya belum baca. Ngintip Tapi kan siapa? Saya belum baca. dalam Aduh. ayat 12, 13, 14 kan Daud sudah berkata kalau dia mau bertobat, terus Iya si ketentuannya. Daudnya mau bertobat, si Daudnya itu mau bertobat. Iya, terus Udah, digantikan si ketentuannya. Si Daud ini kan mau bertobat, tapi istrinya tetap dihukum, Balwa. Ya mana terusannya Yang tuh, dihukum Mbak? bukan Enggak, ya, Daud, tapi kalau istrinya tetap istrinya. dihukum,
Mana Aduh, Daud waktu capek juga malu? ngadepin hotel kayak gini ya Allah. Ya, coba. Gila kalau menuhankan manusia, balur kali. Ya, sekarang saya tanya, kan katanya istrinya tetap dihukum. Mana coba kok mana ayatnya istrinya tetap dihukum? Di situ ada Ya ayatnya. itu kau baca 11-12 itu. Itu kan Aku akan mengambil istri-istrimu. aku Allahu akan bukan Akbar. berlangsung kan? Bukan berlangsungnya kejadian itu. Baru Tuhan, aku yaudah. akan. Kalau kau mau kayak gitu berlangsung, di mana datanya Yesus berlangsung jadi Elohim? Cepat. Dari tadi itu lagi kembali kita. Udah, mampus kau di situ. Yesus Kamu berlangsung tahu. jadi Elohim. Ya itu Di firman mana Allah. datanya Pada Elohim? mulanya Di mana adalah datanya firman. Yesus? Firman itu bersama-sama Itu dibantu dengan sama Allah, Pade. dan firman Kata itu Pak adalah 2 Samuel 2. Coba kau baca 2 Samuel 16, baca 22. 2 Samuel 16 baca 22. 2 Samuel 16 nomor 22. Ayat 22. Ya. Kalau kau berkata mau kayak gitu, mana juga datanya Yesus berlangsung jadi Elohim bagi nggak gua. berlangsung kan, tapi kan itu tadi ada datanya. Ya kan, nah, mulai ngeles, mulai Loh, ngeles. iya nggak, Coba maksudnya 2 iya nggak udah kau baca. ketentuannya diubah? 2 Samuel Ketentuannya, 16. Udah kau baca 2 Samuel 16. Diubah nggak? Kau baca 2 Samuel 16, baca. Itu 2 coba Samuel baca 12. 14 tadi. Udah baca 2 Samuel 16 nomor Ya, 22. wes, Coba ya. 2 Samuel 16 ayat 22. 22. Sebentar. Bacanya jangan dalam hati. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom mengambil gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Nah, itu Apa itu? maka dibentangkan kemah, tahu nggak kemah? Ini dibentangkan kemah, maka bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Tahu nggak gundi-gundi? Tahu nggak? Ini bahasanya dia nggak tahu nih Pak D. Dia nggak tahu. Ya, ini kejadian nih, dibentangkannya kemah, lalu gundi-gundinya diambil air itu. Nih, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundi adanya depan mata seluruh Israel. Tahu nggak gundi? Gundi itu selir daripada ayahnya. Lalu ditiduri di depan orang Israel. Nah, ini juga kok nggak paham juga. Selir. Mampus lah kamu. Ya, selir. Gundi itu kayak selir. Sudah. Gundi itu bukan istri. Kalau istri lain lagi. Gundi itu selir. Kayak simpenan. Itulah itu kayak simpenan. Udah. Simpenan. Sekarang mana datanya? Kalau kamu seperti data tadi, di mana datanya Yesus adalah Elohim? Seperti itu. Ayo. Yesus adalah Elohim. Elohim menjelma jadi manusia. Silakan. Data. Pada mulai. Aku dari tadi udah banyak kali lo bawa data sama kau. Dari tadi udah banyak kali aku bawa data sama kau. Sekarang aku minta data di mana datanya Elohim menjelma jadi manusia. Cepet. Firman itu adalah Allah. Di mana datanya? Aku tadi udah banyak kali bawa data sama kau. Di mana datanya Elohim menjelma jadi manusia? Silakan. Mana? Aku nggak bilang menjelma. Oke. Di mana datanya Elohim adalah Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Definisi firman itu perkataan. Udah dari tadi itu udah clear. Firman itu perkataan. Yang aku mau Elohim. Di mana Perkataan datanya siapa? Elohim adalah Yesus? perkataan siapa? Firman. Perkataan Allah. Perkataan itu tahu nggak Tungki? Udah buat capek Perkataan Allah ngejelasin yang menjadi perkataan. daging kan, Tuhan Yesus. Di mana datanya? Di mana datanya? Elohim ini Elohim menjadi Yesus itu di mana? Ya ampun tuh. Mana? Mampus kau situ. Ya pada mulanya adalah firman. Firman. Di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Mendata. Elohim menjadi. Ayo. Yesus di mana? Ayo, di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Sebentar dulu. Iya. Hah?
Bentar toh. Mana datanya? Elohim menjadi Yesus. Capek aku jelasin nama kau, panjang kali lebar, lebar kali panjang. Semua salah. Semua salah, nggak tahu lah. Kejar, mau kemana dikejar Nora? Kejar. Capek aku kejar dia. Udah 1 jam ngadapin si berdua ini, capek kali. Elohim adalah Yesus ya. Iya, di mana datanya Elohim adalah Yesus? Di Yohanes 14 ayat 6. Ya, Apa? Yohanes 14 ayat. Ya, apa sih itu katanya? Bukan tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baluat. Di mana datanya Elohim jadi Yesus? Di mana? Sebentar. Di akulah jalan kebenaran itu nggak ada itu Yesus. Elohim jadi Yesus. Di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada cara punya sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya di mana datanya Elohim menjadi Yesus? Balol. Bentar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebentar ya. Di mana datanya Elohim jadi Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan punya sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Aku kata Yesus, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada cara punya sampai kepada Bapa. Kata Yesus. Ya. Aku jalan, kata Yesus. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana datanya berdua? Elohim adalah Yesus. Itu pertanyaan saya berdua. Ayat 7-nya Ibu sayang. Sekiranya apa ayat 7-nya? Baca ayat 7-nya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini di mana datanya Elohim adalah Yesus. Kamu mengenal aku, pasti mengenal Bapakku. Jadi kalau kamu mengenal aku, kau kenal Bapakku. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus Elohim jadi Yesus? Itu pertanyaannya. Itu kan udah jelas. Sekiranya kamu pertanyaannya, di mana datanya Elohim adalah Yesus? Kamu juga mengenal Bapakku. Enggak, aku enggak kenal bapak kau. Aku enggak kenal bapak kau. Aku enggak kenal bapak kau. Sekarang kalau aku enggak kenal bapak kau. Aku enggak kenal bapak kau. Aku enggak kenal. Enggak kenal bapak kau. Mau siapapun bapak kau orang urus. Ya, sekarang ya. Saya, di mana datanya Yesus adalah Elohim adalah Yesus? Kalau emang Yesus bukan Elohim. Ya. Tetapi 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kenapa enggak dalam nama Allah saja? Pertanyaan saya, di mana datanya Maria? Elohim adalah Yesus, di mana? Itu pertanyaan saya, Ten. Di mana? Pertanyaan saya, di mana Elohim adalah Yesus? Itu pertanyaan saya. Udah. Mampus kau situ. Ya kalau nggak memahami Tritunggal ya. Ya mana datanya Elohim adalah Yesus? Mendapat kita mana? Gini bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, gue komparasi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih komparasi gini bang, di mana statement Yesus atau perkataan Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Nah sedangkan di Musa ada statementnya Musa, dia adalah Elohim. Aku aja masih pemula, masa dikeroyok 2 orang sih. Aku mute. Aku mute. Saya komparasi pertanyaan dari Esti di mana dikatakan bahwa Yesus itu Elohim. Nah, sedangkan Musa itu adalah Elohim. Nah, ini komparasinya. Aku misalkan di Musa itu ada di Kejadian nomor 1. Itu Musa itu adalah Elohim. Nah, itu di mana Yesus mengatakan dia adalah Elohim. Kejadian 7 ayat. Itu yang pertanyaan Esti. Di Kejadian 7 nomor 1 bahwa Musa itu Elohim. Ya, dalam bahasanya Ani Elohim. Dalam bahasa Ibraninya ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Kejadian 1. Oh, Kejadian 1. Keluaran 1. Salah. Sorry. Keluaran 1. Keluaran 7 nomor 1.
Keluaran 7 nomor 1. Mm-mm. Tuh. Berfirmanlah Allah kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, Kenapa? bentar ya. Saya buka dulu. Saya cuma hafalan tadi. Ntar saya buka dulu ya. Mana? Berarti ntar Pak ya. Saya lihat dulu bahasa Ibrani-nya. Pakai bahasa Ibrani. Kalau misalkan bukan Elohim, ini Theos Pak. Di mana dikatakan Yesus itu Theos. Nah gitu, bahasa Ibrani-nya. Itu ada kata sebanding, Mbak. Nah, bahasa Ibrani-nya nih, Pak. Bentar, Pak ya, saya buka dulu. Soalnya saya menghafal bahasa terjemahan. Gitu, Pak. Nah, di sini, Pak. Yahweh, Wayomer Yahweh atau Wayomer Hashem El Moserae. Dengar suara saya, Pak? Ya ada dia. Netatika Elohim El Barau wa Harun Ahika Yihye Nabieka. Nah, di situ dikatakan bahwa Musa itu adalah Elohim, Bang. Nah, itu jadi pertanyaannya sih di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Theos. Itu. Selamat Kata sore. sebanding, kata Elohim itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani, tetapi bahasa Theos itu ada. Gitu, Pak. Nah, itu pernyataan Yesus di mana bahwa dia adalah Theos. Yesus sebelum Musa di Enggak, statement saya nggak perlu pernyataan itu, saya nggak peduli itu. Saya mau yang pertanyakan Hesti itu di mana Yesus itu mengaku dia Theos gitu doang. Ya, Yesus kan firman Allah. Theos, Pak. Yesus sendiri yang mengatakan, ini kan Musa sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Elohim. Oh, Yesus Dia adalah Theos. Theos ya. nggak pernah bilang kalau dia Tuhan. Oh ya udah. Yohanes Berarti nggak 1 pernah ayat 1. Lanjut, Malah nggak pernah malah yang bilang dia Tuhan saat iblis mencoba Yesus. Ah iya betul. Lanjut Hes. Apa gini lagi Hes? Mau lanjut lagi? Lu udah ngambil alih gue lagi nih. Oh ya udah, oke gini Bang. Oke, gini misalkan Yesus adalah pada saat iblis mengaku itu adalah perkataan ulang Yesus apa yang disampaikan oleh Musa. Maka sebab ada tertulis itu adalah statement pemulangan. Paham nggak Pak? Itu kan ada di Matius 4. Saya paham Pak, saya hafal itu. Ji aku izin ya Ji. Nah, makanya di situ tidak ada. Ada juga ada Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Nah, yang melantik itu siapa? Ada tertulis dalam Bible siapa yang melantik Yesus itu sebagai Tuhan, gitu, Pak. Gimana? Makanya di statement sendiri Yesus mengatakan dia adalah Theos siapa? Enggak ada. Yesus pun tidak pernah mengatakan dia adalah Theos. Ya nggak perlu lah Yesus ngaku-ngaku dirinya. Oh, perlu, Theos. Pak, karena itu adalah Perbuatannya kita tahu dia Iya, nggak Theos. perlu dari bentuk firman Allah kan bersama-sama Nggak dengan perlu Allah Yesus dan bilang firman adalah aku Allah, aku Allah, nggak perlu. Lagian Ini, kalau Bang. perlu ya nggak ada yang mempercayainya. Soalnya dia waktu itu Masalahnya Bang di dalam Yahudi dan di dalam Islam Tuhannya masing-masing atau Tuhan dari Yahudi dan Tuhannya Islam itu saling mengakui diri dia sebagai Tuhan. Nah, Tuhan siapa? kenapa Tuhan siapa? Jadi sekarang kalau ya misalnya kalau gitu ya kita pada iblis mengatakan dia Tuhan. Berarti bagimu iblis bukan adalah Bang, nggak Tuhan. ada Bang iblis mengatakan dia Tuhan Bang. Di situ di Matius 4 itu kata pengulangan soalnya kenapa? Ada kata sebab tertulis. Abang baca gak di situ?
Matius Di berapa? Matius 47 kalau nggak salah. Hmm? Di situ ada mengatakan sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis itu pengulangan kata Musa. Soal kenapa? Iblis pun mengatakan sebagian begitu. Di dalam Matius Yesus 4 berkata sebab Yesus ada berkata, tertulis. Ada pula tertulis, janganlah engkau Nah, sebab ada Tuhan. tertulis. Itu kata pengulangan. Soalnya Iblis pun mengulangi apa dikatakan sama Daud di dalam Mazmur 96. Itu, artinya itu ada pengulangan kata-kata. Bukan dia mengakui dia Tuhan, tetapi pengulangi kata-kata apa yang dikatakan Musa pada saat itu. Jadi Nah, iblis nyontoh Nggak Musa perlu gitu. Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan, tapi Oh, dari masalahnya perbuatan gini bang, kenapa sikapnya, Tuhan itu halus-halus kita ada sebagai pengakuan Allah. diri. Di dalam Tuhan Yahudi dan Tuhan Islam, Tuhannya masing-masing itu mengakui diri sebagai Tuhan. Di dalam Nggak peduli Yesaya dengan 46 Tuhan nomor mau. 5. Kita nggak peduli, nggak mau tahu. Oh, berarti Kristen Kita nggak ada nggak ada Tuhan urusan. dong kalau gitu. Nggak ada urusan dengan Tuhanmu. Berarti Yesus nggak ada, berarti Yesus bukan Tuhan dong kayak gitu. Loh, kalau kenapa bukan Tuhan? Saya bilang mau agamamu mengatakan seperti apa Tuhanmu, ya urusan Oh, berarti bukan agamamu. agama samawi bang, berarti bang. Yang kami nggak mau tahu urusan mau kamu agama Oh ya udah, samawi, berarti bukan agama samawi. agama Kristen dari itu mana? udah diakui. Kristen ini bukan agama Sekarang samawi. segitu kan bahasa Alkitab ya, berarti belajar Kristen dong. Iya, berarti kan bukan agama samawi. Agama samawi lah kau. Bukan agama samawi dari mana? Ibrahim, Tuhannya mengakui dia ada Tuhan. Maka Tuhannya dia adalah Tuhan. Iya, tapi Yesus nggak perlu ngomong-ngomong dari mulutnya Kenapa nggak ngaku-ngaku. perlu? Kan ada bentuk pengakuan Hei, diri. aku Tuhan, aku Harus. Allah, sembahlah aku. Yaitu kalau di kitabmu seperti itu ada ya urusanmu. Di dalam Keluaran ada, di dalam kitab Yahudi ada, di dalam Di perjanjian mana lama ada? menurut Kristen yang Kristen colong. Kristen colok sembarangan kamu ngomong. Lah emang colong lah, Keluaran itu kitabnya siapa? Hei, Yahudi kan Ngerti belum nggak kau? Yahudi kan belum Alkitab itu- percaya Mesias. Iya, Keluaran ini kitabnya siapa? Kalau bukan kitab Yahudi. Lama dan perjanjian baru. Gimana sih kamu? Iya, kalau bukan nyolong, Keluaran itu kitabnya siapa? Kenapa dimasukin di dalam Bible? Kita percaya kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ngerti nggak? Iya, makanya di Kita dalam perjanjian lama bagi orang Kristen, Mesias belum datang. Nah, Yesus ada di zaman perjanjian baru. Nah, makanya kan Jadi gue ya terserah. tanyakan. Terserah Di dalam Yahudi mau mempercayai di dalam Yang yang ada adalah kalian itu bahwa ada cocokologi dan Mesias menafsir sudah dengan datang. tidak sembarangan. Bukan cocokologi, statementnya kita membaca literlek bukannya secara tafsir. Di dalam Keluaran 20 nomor 3 di dalam selebar atau interlinear dia mengakui jangan sembahlah aku saja, jangan sembah Tuhan yang lain, ilah-ilah lain. Gimana ceritanya? Dia ada Berbicara konteks Yesus. Yesus ada di Injil. lah Udah. Yesus itu bukan Tuhan dia. Yesus itu Tuhan buatan. Itu kamu yang buat sendiri. Kata siapa? Ada di dalam tertulis dalam Bible lu Tuhan Yesus itu Tuhan buatan. mana? Di dalam Mana? KPR 236 Yesus itu Tuhan buatan. Gimana? Di dalam KPR 236. KPR. Iya. Bisa para rasul mungkin maksud dia itu. Kisah para rasul. Pasal 2 nomor 36. Ini Bapak ini nafsir Alkitab sembarangan dia itu. Bukan tafsir sendiri. Literlek di situ. Yesus Iya. itu yang membuat Yesus Sudah Tuhan kan itu siapa? Pandai-pandai comot. Padahal maksud sebenarnya penulis kitab itu nggak begitu. Oh, pandai-pandai comot. Gue baca secara literlek, bukan pandai-pandai comot. Literlet. Di gereja aja membacakan khotbah itu comot-comot ayat. Bedanya apa? Iya, tapi kita terlebih dahulu memahami konteks. Ngerti nggak? Berarti lu salahin pendeta juga lah. Gimana sih? Kalau kamu nggak paham konteks, sembarangan, tafsir bebas. Nah, baca coba tuh di dalam KPR 236 kalau nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan buatan. KPR 4. 236. Oh, KPR. Yang buat Yesus yang Tuhan itu siapa?
Itu statement dari siapa? Kalau bukan Paulus, KPR itu yang ditulis oleh Lukas. Aduh, dia susah banget yang ngomong sama Teng. Tahu Israel harus tahu Badua, tadi kok si dolar, kok ngomong apa? Dia si Roji kok bilang menafsirkan sendiri. Nah, yaudah. Coba kau tafsirkan dulu aku di Bilangan 31. Kau baca dari 17 sampai 18. Cepat kau baca Badua. Kau tafsirkan dulu sama aku, ayo. Bilangan 31 dari 17 sampai 18, di situ ayatnya dikatakan bahwa yang perawan itu harus dibiarkan hidup. Yang tidak perawan, aku besarkan lah ya kan biar agak menarik gitu ya kan. Aku suka bikin kalian itu agak-agak kejang-kejang gitu ya kan. Karena memang aku ratunya kejang-kejang gitu ya kan, Wi. Tadi kan sudah Jadi saya jawab. Udah diam kau dengarkan aku. Udah diam kau. Kau baca dulu di Bilangan 31. Kau baca dari 17 sampai 18. Di situ dikatakan, bunuhlah. Diam dulu kau. Ini aku lagi ngomong. Bunuhlah. Jadi di mana yang perawan? Yang perawan ini disuruh. Yang perawan ini dibiarkan hidup. Yang tidak perawan harus kau bunuh. Nah pertanyaan aku gini loh, we. Siapkan telinga kalian. Bagaimana membuktikan dia perawan atau tidak perawan? Ya gua dolar. Jadi kan kalau harus dicoba lah ya kan, yang perawan ini dicoba, cup. Kalau suaranya kayak masih perawan di sini. Terus coba lagi, cup. Kalau suaranya, itu udah nggak perawan. Diam dulu Koji, itu udah nggak perawan. Nah, ini kan udah dicoba ini, cup suaranya, masih perawan, ya kan? Dicoba cup suaranya, tidak perawan. Nah, ini kan dicoba ini perawan ya kan, cup kan dicoba nih bro, udah dicoba. Artinya dia kan udah dicoba nggak perawan lagi bro. Berarti harus kau bunuh. Berarti Bible itu mengajarkan untuk membunuh semua orang bro, semua. Coba, bagaimana nih? Kau membuktikan, bagaimana kau mau tahu dia perawan atau tidak perawan? Karena banyak, aku gadis tapi tidak perawan, keperawananku sudah hilang. Itu banyak bro. Jadi bagaimana kau memberitahukan dia perawan atau tidak? Kau coba lah kan, cup. Masih perawan. Cup. Tidak perawan. Nah, artinya kan bro, kan udah dicoba. Udah, pertanyaan saya bro. Nah, ada Bang Juma. Kalau gitu gak jadi lah ya. Kau jawablah dulu ya. Biarkanlah Bang Juma yang berurusan sama kau ya. Karena aku kalau udah ada abangku, aku nggak tahan juga nengok dia kan. Nah, kagak tahan dibully maksudnya. Kerja dia ngebully aku. Kau yang berurusan sama abangku aja. Kabur kau berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabur dia. Nggak mau tersiksa dia. Nggak mau tersiksa. Iya. Ya. Padahal pertanyaan aku bagus sekali kan Bang? Iya, itu terkait dengan kitab Perjanjian Lama bahwa bunuhlah orang yang tidak perawan. Cara mengetahui dia perawan tidak itu kan seru kan Bang? Kan dicoba dulu kan, cup dan dicoba. Kan dicoba ini kan, yang perawan ini dicoba, udah gak perawan lagi dong berarti kan? Kan udah dicoba. Ya itu kalau perawan gimana, kalau janda gimana cara tadi suaranya? Di bawah nggak cup. Perawan cup. Janda. Astagfirullahaladzim. Pade kalau Memang pandai-pandaian dia lah ini. Kalau bilangnya perawan, kalau bilangnya janda. Masya Allah. Oke Bang, pasien kita ini sirur Bang, capek kali aku Bang. Udahlah Bang, abang berusaha sama dia aja lah Bang. Ya intinya saudara-saudara Kristen kita itu merasa sangat tersiksa kemudian dengan pertanggungjawaban keimanan mereka yang selama ini mereka imani hanya berdasarkan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena mereka tidak punya alasan akurat
untuk menyatakan bahwa agama mereka itu adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Malah mereka ingkari kalau Kristen itu bukan agama. Menandakan bahwasanya memang saudara Kristen kita ini butuh pertolongan, ya. Butuh pertolongan untuk supaya mereka keluar dari lingkaran ajaran yang diajarkan oleh makhluk yang datang kepada Paulus. Ini memang berat, tapi mau kayak mana lagi? Bukan kita nggak sayang saudara Kristen ini, justru karena kita sayang, makanya kita mengajak mereka untuk mengasah akal, mengasah ketajaman pikiran dan juga kebenaran kalbu di dalam menetapkan suatu keyakinan, kan gitu ya. Sekira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, coba Ror tanggepin itu, Ror. Silakan. Oh, ada saudara Kristen di sini. Oh ya, silakan Bang. Mungkin kita bisa diskusi dengan baik, tapi kita ya. Diskusi apa? Terkait dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu siapa? Karena dari makhluk inilah kemudian sehingga muncul agama mempersembahkan anak orang menjadi tumbal untuk penebusan dosa, di mana sebelumnya itu tidak pernah diajarkan. Silakan. Yesus. Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9. Dan juga di kitab Wahyu 22 nomor 16. Di situ ada makhluk yang datang kemudian. Kisah para Rasul. Ya, Kisah Rasul 22 nomor 9 apa nomor 10 itu ya, teman-teman. Nomor 9 ya. Pasal 22. Iya. Nomor 9, Bang. Ya, nomor 9. Dua nomor 9. Bukan. Kisah Para Rasul 9, nomor 7. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22 ayat 8. Iya. Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Iya. Nah, ini yang kita ingin cari dari saudara Kristen. Kami nggak mau mengada-ngada dan kami nggak mau cocokologi, kami nggak mau fitnah, kami juga tidak mau menghujat. Kami ingin jawaban pasti, langsung dari yang punya agama, yaitu saudara Kristen. Bukti bahwa oknum yang mengaku Yesus itu, bahwa benar-benar Yesus itu, apa buktinya? Mengaku Yesus adalah Yesus. Ya kan dia mengaku tuh. Jadi Paulus ini kan ke padang gurun menuju ke Damsik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, untuk membuktikan nih, itu kan kejadiannya 1900 tahun lebih yang lalu ya. Nah, ini yang kita ingin tahu, keotentikan bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus itu apa? Dia tanya sama Paulus. Waduh. Enggak, masalahnya gini loh, saudaraku. Kalau saudara bertanyalah kepada Paulus, buktinya 13 buku yang ditulis Paulus kemudian kan Anda imani sebagai Injil.
Berarti dari rangkaian inilah kemudian, masakan Anda percaya kepada 13 kitab yang ditulis Paulus, sementara Anda tidak tahu bahwa yang datang ke Yesus, ke Paulus itu betul-betul Yesus. Kan ini aneh. Kan kita harus membuktikan dulu suatu kejadian perkara. Untuk membuktikan benar tidaknya, kita harus pastikan bahwa yang benar-benar terjadi dan ada pada TKP itu adalah sesuatu yang otentik. Bukan hanya model imani saja. Itu perlu itu. Maka kami sebagai umat Islam yang kemudian berdampingan dengan saudara Kristen, kudu wajib tahu apa bukti bahwa yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus. Kan Yesus mengatakan, nanti kedatanganku lengkap dengan daging. Lengkap dengan daging nanti kalau aku datang. Bukan cuma suara saja. Malaikat juga mengatakan demikian. Yesus datang di dunia ini nanti, setelah dia terangkat untuk datang ke dunia, dia akan datang dengan dagingnya, dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Sudah naik ke surga. Iya, sudah naik ke surga. Sudah naik dia. Sudah naik. Tetapi setelah dia naik, menurut malaikat, dia akan datang untuk yang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Kan gitu. Nah, Paulus muncul mengaku bertemu dengan Yesus, tapi di situ tak ada jasadnya. Paulus buta itu ya. Iya betul, cuman suara yang didengarkan di situ. Nah, apa bukti bahwa itu adalah suaranya Yesus? Kan siapapun bisa mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapapun bisa mengatakan itu. Bang Suma juga bisa. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dia sampai buta, sampai nggak bisa melihat. Nah itu dia makanya. Orang yang keras. Waktu suaranya itu datang, dia sebelumnya kan belum buta. Waktu suaranya datang, dia buta. terus kan buta. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan di dalam Matius 12 nomor 22 adalah matanya buta. Nabi Musa datang kepada dia, Tuhan, enggak buta dia. Matius 12 nomor 22. Nabi Abraham datang kepadanya, Tuhan, enggak buta. Nabi Musa enggak buta, Daud enggak buta, Salomo enggak buta, Amsal enggak buta, Yesaya enggak buta, Daniel enggak buta, Yeremia enggak buta, Samuel enggak buta, Harun tak buta, Ismail enggak buta, Ishak enggak buta, Yakub enggak buta. Cuman satu yang buta, Paulus. Sementara Yesus disibukkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan hampir semua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus pasti buta matanya. Dan ketika kemudian disembuhkan, matanya seketika melihat, tidak buta lagi. Nah, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus ini, kepada Paulus ini, bahwa itu adalah Yesus, itu apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk membuktikan itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, waspadalah, sebab akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus. Nabi-nabi bukan secara Tuhan. Nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan Mesias palsu dan nabi palsu. Ada dua oknum yang akan datang setelah Yesus pergi. Yang pertama adalah Yesus palsu atau Al-Masih palsu atau Mesias palsu. Yang kedua adalah nabi palsu. Al-Masih palsu. Belum pernah membaca saya. Mesias palsu, bukan? Saya sudah. Yang Anda maksud Mesias itu? Ya, tunggu. Gimana yang Ya, Mesias? oke, tunggu. Oke. Ya, Mesias yang oh, yes. Anda Mesias berarti palsu dalam Yesus kan dalam arti Yesus dalam arti kan firman Tuhan kan ya. ya, ketika dikatakan Mesias palsu, berarti kan Mesias palsu artinya kan Yesus palsu, kan gitu.
Ah, berarti ketika Yesus menasihatkan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu. Maksudnya oknum-oknum yang ngaku Yesus akan datang setelah dia terangkat ke langit. Betul? Bentar, saya baca ayat 24. Ya, silakan. Nah, ini saya suka kalau orang mau belajar. Ah, betul ya? Benar ya? Ya. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, akan datang Yesus palsu. Betul? Sekarang, di mana pernah ada muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus? Pertama kali setelah kemudian Yesus terangkat ke langit. Pertama kali orang yang mengaku bertemu dengan Yesus itu siapa? Saya belum tahu. Paulus? Iya. Nah, termasuk Paulus. Oke, taruhlah Yesus asli yang datang kepada Paulus. Lalu kapan Yesus palsu datang? Yesus palsu ya pasti nabi-nabi palsu itu. Bukan, nabi palsu dan Yesus palsu itu beda. Bedakan antara nabi dan nabi yang digelari Mesias. Karena tidak semua nabi bergelar Mesias. Hanya Yesus yang kemudian di dalam konsep Kristen yang bergelar Mesias. Berarti yang dimaksud Mesias palsu dan nabi palsu itu adalah dua oknum atau oknum-oknum yang berbeda. Kan gitu. Itu pasti itu. Nah, sekarang apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli? Waktu itu Paulus kan bertobat. Maksudnya dalam arti kan tadi ayat 24 itu kan mukjizat sehingga sekiranya menyesatkan orang pilihan. Nah, kalau emang itu Yesus palsu, dia pasti nggak akan bertobat dan dia tetap menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Oke, baik. Kalau itu adalah Yesus palsu, Yesus asli, ya. Ya. Kenapa kemudian Yesus mengatakan kalau dia tidak datang dalam wujud roh? Tapi dia datang dalam bentuk jasad. Oh, waktu ntar kalau dunia mau berakhir. Nah, iya. Iya, kenapa? Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus asli. Tapi kalau bukan Yesus asli, kenapa Paulus bertobat? Caranya untuk menyesatkan orang itu, misalnya nih, Anda ingin kemudian nipu orang, Anda ingin mengelabui orang, Anda ingin mengambil sesuatu keuntungan pada orang, atau Anda ingin menipu orang. Apakah Anda harus menampakkan diri Anda sebagai penipu, atau Anda harus menampakkan diri Anda sebagai orang yang baik-baik? Ya, penipu. Ya, penipu itu menampakkan dirinya sebagai penipu atau menampakkan dirinya sebagai orang baik? Oke? Berarti dia harus berbuat Baiknya kan bersinkron dengan ajaran Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. baik. Baik. Bersinkron lama-kelamaan akan menyesatkan, bukan? Oke, baik. Sekarang menurut saudara, dengan Paulus mengajarkan Yesus itu mati terkutuk, itu baik atau tidak? Paulus mengatakan, Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. di Galatia 3 nomor 13.
Galatia. Iya. Kan kalau Tuhan Elohim mengatakan Yesus itu adalah anakku yang kukasihi. Yesus itu adalah anakku yang membawa kebenaran. Yesus itu adalah anakku yang sebagai jalan menuju aku. Yesus Yesus telah itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jadi kutuk karena kita. Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya? ya, kita di situ siapa? Kita di situ siapa? Kita bangsa-bangsa, juga Kita. bangsa-bangsa lain. Pak, itu Taurat untuk siapa? Untuk pengikut Kristus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Ya, bangsa Yahudi belum percaya Yesus. Enggak. Memang Paulus ini kan memang bukan mengaku untuk orang Yahudi. Paulus mengaku untuk orang non-Yahudi kan gitu. Hukum Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel, orang Yahudi. Hukum Taurat, maka Yesus datang membatalkan untuk siapa? Untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Berarti Yesus disalib di atas tiang salib untuk siapa? Untuk menebus semua. Loh, kenapa larinya gitu? Kenapa larinya ke situ? Untuk semua siapa? Sejak kapan kemudian ada Taurat untuk semua? Bukankah Taurat itu hanya untuk Israel? Nah, sekarang kesesatan Paulus itu di mana? Saya kasih bukti. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Menurut Paulus, justru di dalam Galatia 2, nomor berapa itu? Akhi, bantu aku akhi. Galatia 2 nomor 26 ya. Bahwa dikatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak nih, teman-teman? Galatia 2 nomor 26 nggak? Salah nggak nih Bang Sumani? Izin koreksi Bang, nggak ada sampai Galatia 2 sampai 21 doang. Pintar. Galatia 2-nya? Iya, Galatia 2 sampai 21 nih maksimal. Oke, baik, pintar. Nah, sekarang di mana tertulis bahwa terkutuklah tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Ada yang ingat? Maksud saya supaya kalian tidak tidur. Makanya saya tanya. Galatia 2:17 Bang. Gitu dong. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya itu sudah benar itu ya. Dua soalnya, Galatia 2:17 sama Galatia 3:11. Galatia 11. Oke, baik. Baik. Nah, di situ sudah sangat jelaskan bahwa Paulus mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gimana tuh? Mana yang benar ini? Hukum Tuhan atau hukum Paulus? Bung? Mana yang benar? Hukum Paulus? Ya. Oh. Ya, hukum Tuhan dari Paulus. Tuhan mengatakan, jadi orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat terkutuk. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Di dalam Galatia 2 nomor 16.
Galatia 3:11. Iya, salah satunya itu. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti Tuhan salah. Anda lebih benar. Anda dan Paulus Anda lebih benar daripada Tuhan, gitu. Makanya saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang memborbardir ajaran Tuhan? Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan, orang yang menghilangkan atau tidak melakukan hukum Taurat akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti antara Tuhan dan juga Yesus adalah orang terkutuk, tempatnya adalah neraka. Tapi Paulus mengatakan, tidak ada orang yang benar karena menjalankan hukum Taurat. Sekarang siapa yang Anda ikuti? Tuhan atau Paulus? Waktu Tuhan belum datang kan? Hah? Waktu Tuhan belum datang ke dunia kan itu? Hah? Yesus datang di dunia. Kalau Anda menganggap dia Tuhan, di dalam pengajarannya Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang nomor 19, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, orang sekampung, orang sekecamatan, orang sekabupaten, orang sebangsa, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Artinya neraka. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Inilah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah nabi palsu atau Yesus palsu atau Mesias palsu. Buktinya itu. Tuhan mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan orang yang tidak menjalankan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, inilah bukti bahwa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Dan Yesus palsu inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Kristen. Maka kalian semua adalah pengikut Mesias palsu dan Nabi palsu. Demikian sementara, silakan. Jadi tidak ada bukti ya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, nggak ada. Kalau bukti dia Yesus palsu, ada. Berarti semua rusak karena Paulus ya Bang Zuma? Ya, betul. Karena di dalam nubuat Yesus Matius 24 diawali dengan Yesus mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di mana? Di tempat yang kudus. Artinya Yesus mengatakan pembinasa keji ini nanti akan duduk sebagai rasul, menggantikan kedudukan Yesus. Dia menggantikan kedudukan Yesus, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 15. Dan Nabi Daniel jelas kemudian menubuatkan adanya oknum yang datang kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Sang Maha Tinggi. Bapak, jadi dia ini kan bapak nih, Paulus ini kan jadi bapak tuh.
Sang Bapa ini memiliki anak. Anaknya namanya Timotius. Anaknya Paulus itu bernama Timotius. Dan anaknya Paulus ini juga disebut sebagai Tuhan. Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Timotius disebut sebagai manusia Tuhan. Karena Paulus adalah Tuhan, maka anaknya juga adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan, maka anaknya juga adalah Tuhan. Siapa anaknya Bapa? Yesus. Karena Bapa adalah Tuhan, maka anaknya bernama Yesus juga adalah Tuhan. Karena Paulus adalah Bapa, maka anaknya Bapa juga adalah Tuhan. Mana buktinya? Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Anaknya Paulus bernama Timotius ini juga adalah Tuhan. Berarti Yesus, Paulus dan Timotius sama-sama Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Coba Anda baca dengan teliti. Timotius disebut sebagai apa di sana? Manusia Tuhan. Siapa Timotius ini? Anak dari Paulus. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu kecuali keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mana? Ini, hai manusia Tuhan. Hai manusia Allah. Tapi engkau, hai manusia Allah, Ya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. siapa yang dimaksud manusia Tuhan di sini? Manusia Allah. Siapa di situ? Timotius kan? Nanti kalau dibilang, oh salah kamu menafsirkan langsung, apanya yang salah? Yang dimaksud di situ adalah manusia ciptaan Allah. Lalu kalau begitu, kenapa ruah Elohim? Kalian mengatakan bahwa Elohim itu adalah ruah. Ruah Elohim artinya Tuhan itu adalah roh. Anthropos theos berarti manusia itu Tuhan. Kan begitu? Harus adil. Nah, sedangkan Paulus mengakui bahwa Timotius ini adalah anaknya, anak rohaninya. Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus. Diterangkan dalam 1 Timotius. Nah, karena Paulus ini adalah bapa, maka Timotius juga adalah Tuhan. Dia juga ada bapa. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku sebagai bapak. Oke? Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapak. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga atau yang ada di langit. Tiba-tiba Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus, tetapi Lucifer atau Helai bin Zakar alias iblis. Gitu bang. Coba Anda terka diri Anda dulu, raba-raba diri Anda dulu. Lucifer ya, kenapa kok ajarannya banyak yang baik? Coba raba-raba diri Anda dulu. Apakah Anda menyembah Yesus itu baik? Baik. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Yesus adalah firman Allah. Itu menurut Anda kan? Itu Allah. Siapa bilang? Itu firman. Ya mana? Bukankah kita ini juga adalah firman? Yesus kan yang apa ini, yang Allah. Ya, kita juga ini adalah firman. Sama seperti Yesus. Mau dalilnya? Baca Matius. Yesus, Bang Suma bisa itu melakukan mukjizat. Yesus
Yesus bisa melakukan mukjizat karena dia diberi kuasa. Ya kalau Bang Zuma juga Yesus berarti kan bisa. Iya, kalau saya juga diberi kuasa berarti saya juga bisa. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia pada dirinya ada roh Tuhan yang tak terbatas. Berarti sekiranya saya diberi, saya punya kekuatan kemudian membangkitkan orang mati. Apakah Anda ingin menyembah saya? tapi emang punya. Kalau saya punya, apakah Anda ingin menyembah saya? Ya emang punya kan. Saya tanya, kalau saya punya, kalau saya punya, apakah Anda ingin mempertuhankan saya? Yesus kan membuktikan dulu. Kekuatan yang dimiliki Yesus itu kekuatan dari dirinya sendiri atau kekuatan yang datang dari Tuhan? Dirinya. Di mana dalilnya? Ah, kena kau di sini, bro. Kena di sini, bro. Oleng kamu di sini. Di mana kekuatan yang Yesus lakukan berasal dari dirinya sendiri? Kena kau di sini, bro. Dia kan Allah. Secara itu yang mengajar, jelas. yang mengajarkan Anda mengatakan dia kan Allah. Itu adalah roh yang ada di dalam tubuh Anda yang diajarkan atau yang masuk ke dalam tubuh Paulus sekarang menular ke Anda. Dia kan Allah. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Dia kan emang dia Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Katanya dia Allah. Berapa tadi? Aku tidak. Apa? Berapa? Yohanes 8:42. Nah, dia kan Allah. Itu kata Anda yang ngajarin Anda mengucapkan kata itu adalah roh yang datang juga kepada Paulus. Karena roh yang datang kepada Paulus ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Jika katanya Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Selesai. Dia kan Allah. Mana buktinya? Yesus mengatakan, aku berasal dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Allah. Berarti aku bukan Allah. Andai saja Yesus itu Allah, dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri, sebab aku adalah Allah. Tapi faktanya, Yesus nggak minta dia disembah. Bagus. Tepuk tangan untuk Anda. Yesus tidak minta disembah. Enggak ada, Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kenapa Anda menyembahnya? Ya kan disuruh mengikuti ajarannya. Loh, gimana ini? Gimana ini? Enggak, Di maksudnya mana? Di mana ajaran Yesus agar manusia mempertuhankan, mengibadahi, menyembah dirinya? Itu di mana? Ya. Yesus kan kembali lagi ke Yesus adalah firman. Yesus adalah firman, kata Paulus. Ya kita kalau menyembah firman. Kata Paulus, Yesus adalah firman. Kata Yesus, aku adalah manusia. Kira-kira yang benar siapa? Di mana katanya Yesus? Katanya Paulus Yesus adalah firman. Yesus mengaku aku adalah manusia. Enggak, Paulus yang bilang Yesus adalah firman. Ya tadi Yohanes yang mengatakan dia adalah firman. Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Nah, yang mengatakan Yesus adalah firman adalah Yohanes. Tapi Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Tapi kan yang diberitakan Yesus kan firman. Iya tahu. Bukan mantra-mantra dukun yang disampaikannya itu, tapi firman. Sekarang pertanyaannya, Yohanes mengatakan dirinya adalah firman.
Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Anda percaya yang mana? Dalam diri manusia kan ada firman. Pak, Yohanes mengatakan dia adalah firman. Yesus mengatakan dia adalah manusia. Kenapa Anda gengsi untuk mengakui pengakuan Yesus? Itu artinya Anda anti Yesus. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, aku adalah manusia. Tapi Anda membolak-balikkan. Manusia Kenapa? turun ke dunia buat apa? Yesus coba. Manusia turun ke Buat- dunia. buat memberitakan. Manusia turun ke dunia. Maksudnya gimana ini? Katanya Siapa tadi yang Anda maksud? Siapa yang Anda maksud manusia turun ke dunia? Katanya Bang Zuma tadi Yesus manusia. Ya. Itu menurut Yesus. Nah, dia turun ke dunia untuk memberitakan firman dan menebus dosa kan. Bukan itu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Sekarang permasalahannya roh yang ada pada diri Anda yang mengajarkan Anda berbagai macam rupa-rupa pengakuan yang tidak diasaskan oleh pengakuan Yesus. Itu adalah roh yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah manusia. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia. Itu kata Yesus. Sekarang Anda sebagai Kristen, mau ndak Anda mengakui itu? Bahwa Yesus mengaku sebagai manusia? Mau Bang Suma? Tapi mutar-mutar dulu. Dia adalah firman yang datang di dalam manusia. Di dalam diri manusia itu adalah firman. Dia datang menembus dosa dan bla bla bla. Yang ngajarin ente siapa? Ya di firman. Nah itu dia. Yang ngajarin saudara ini adalah makhluk yang datang kepada Paulus juga. Dialah yang mengajarkan Anda kemudian untuk melakukan sesuatu tindakan yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Anda ingin menjadikan Yesus menyamai pencipta alam semesta. Siapa itu? Itulah yang disebut Hailale bin Zakar, putra matahari. Itu yang diterangkan oleh kitab Yesaya. Sampai Kristen kenapa dinajis-najiskan? Kenapa Kristen itu dibidat-bidatkan? Karena menurut Yahudi, Kristen ini adalah penyembah iblis. Kristen ini menyembah Lucifer yang ada di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Oke, itu menurut Yahudi. Oke, bagaimana dengan menurut Yesus tentang kalian Kristen? Ya, tadi Yesus adalah Tuhan. Ya, itu menurut Kristen. Menurut Yesus? Ya Yesus adalah firman. Itu menurut Yohanes, sang pengarang kitab Yohanes. Yang saya tanya menurut Yesus. Menurut Yesus juga turun ke dunia kan untuk memberitakan firman. Iya, berarti dia adalah... Ya kalau Yesus secara roh kan ya nggak lucu turun ke dunia. Loh. Kok Yesus secara roh? Maksudnya gimana? Dia kan ke dunia kan sebagai sebagai manusia dengan daging. Betul. Dia sebagai manusia. Terus yang menggantikan statusnya sebagai Tuhan sebagai manusia menjadi Tuhan itu siapa? Dari firmannya dia yang Di mana ada firmannya? Di mana firmannya mengatakan dia bukan manusia? Di mana? dari firmannya dia yang bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah itu maksudnya apakah berarti dia adalah Allah? Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Di mana Yesus katakan itu? Itu Yohanes. Itu pengakuan Yohanes. Kan Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Berarti kalah yang tadi kalah. Kesaksian Yesus dia manusia, kesaksian Yohanes dia adalah firman. Lebih hebat kesaksian Yesus. Mana yang Anda percaya? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Ya Yesus kan manusia yang memberitakan. Enggak. Yang mana yang Anda percaya? Kenapa Kristen ini, hampir seluruh Kristen ini seakan-akan menjadikan Yesus ini manusia bisu?
Duh, Yesus adalah Ah, Yesus kan manusia. Manusia dia memberitakan firman. Ya. Dan firman itu ah. dari Firman itu- Allah. Dan Allah Firman itu apa? firman itu adalah Allah bersama Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus kan tidak bisu. Di mana Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus ini seakan-akan dia diinjak kepalanya supaya nggak ngomong? Kenapa Anda lebih mengedepankan yang lain daripada Yesus? Bukankah Yesus itu punya hak bicara? Bukankah dia juru selamat itu? Kenapa sebagai sang juru selamat selalu didiamkan dan tidak pernah mau didengarkan ucapannya oleh Kristen? Siapa Kristen ini sebenarnya? Ketika Yesus berbicara A, B, semua ucapannya itu ditenggelamkan kemudian. Tapi ucapan-ucapan yang lain, ucapan Paulus, wah dijagokan. Ucapan Yohanes, wah dijagokan. Semua dijagokan ucapan-ucapan orang. Tapi giliran ucapan Yesus, kenapa kalian tenggelamkan? Seakan-akan aksesoris. Yang sebenarnya yang Anda ingin jual itu adalah Lucifer. Kenapa Yesus seakan-akan orang bisu? Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, yaitu bahwa semua mukjizat, semua kekuatan, semua tanda-tanda yang aku perlihatkan, yang aku kerjakan, semua itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai simbol keagamaan? Bahwa Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan. Kenapa? Kenapa justru Yesus Tuhan? Karena Yesus berkata, Hah? Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 26 nomor 39. Yesus memohon, meratap tangis kepada Tuhan. Lengkap dalilnya di dalam kitab saudara. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai patokan? Katanya dia jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tapi kenapa bukan jalannya yang dilalui oleh Kristen? Kenapa justru yang dilalui itu ajaran Paulus? Karena yang datang kepada Paulus itu hanyalah Yesus palsu. Itu jawabannya. Yang mengajarkan Kristen itu adalah Mesias palsu. Dialah sang putra matahari atau Lucifer sang bintang timur. ya sampai 25 kan ada itu. Apalagi? Aku tahu yang bahwa Mesias akan datang. Itu juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakannya segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang Yohanes 4 ayat 25. Iya betul. Itu betul. Yesus mengatakan dirinya sebagai penyembah di sana kan? Aku menyembah. Kami menyembah apa yang kami kenal dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Siapa kalian di sini dan siapa kami di sini? Kalian tuh Oten, kami Yesus dan pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan saudaraku yang lain lanjut. Oke, jadi Yesus itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya nabi. Dia hanyalah rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan Yesus yang kalian imani adalah Yesus yang datang mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, dan ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Oke? Sampai di sini paham? Ya, itu menurut Bang Zuma ya. Itu bukan menurut saya, Cak Ayu. Itu menurut Yesus. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu.
Kenapa orang ini disebut nabi palsu? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus palsu. Lengkap satu perikop nomor 15 sampai nomor 23. Baca, pahami, resapi, dan maknai, dan kemudian ketahui. Lalu Anda jabarkan apa yang Anda petik dari penjelasan Yesus kepada pengikutnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Buahnya salah satunya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Siapapun yang melakukan semua itu adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Saya mau tanya, misalnya kan tadi katanya kan Yahudi nggak mempercayai Yesus kan? Tidak mempercayainya sebagai apa? Kalau tidak mempercayai adanya Yesus kan? Mempercayai Yesus itu ada jelas. Dia lihat kok, dia lihat dia bayi kok, dia lihat ibunya lahir hamil. Dia mempercayai. Orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias. Berarti bukan tidak mempercayainya sebagaimana yang dipercaya oleh Kristen. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus itu sebagai manusia yang diurapi. Oke, selesai. Jadi nanti di Kristen itu ditambah-tambah itu. Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang ditolak. Nenekmu kiper. Mana ada? Yesus ditolak sebagai manusia yang diurapi sebagai Mesias. Yesus dibangkitkan. Bangkit dari kematian itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Itu mukjizat Tuhan bagi angkatan jahat yang tertera di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jangan ditambah nomor 38 sampai nomor 40. Jadi jangan dicampur adukkan. Yesus memberikan hadiah untuk angkatan jahat. Weh kau penjahat. Weh kau angkatan yang tidak setia terhadap hukum Tuhan. Oke kau minta tanda. Tapi tidak ada tanda yang diberikan kepadamu selain anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Ayo. Ayo. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya dengan kebangkitan pada hari ketiga? Dialah angkatan jahatnya. Kristen atau apa? Kristen. Tapi waktu Yesus bangkit juga ada saksinya. Itu belum tentu Yesus. Itu bisa jadi oknum lain. Oknum lain kok bisa masuk surga kalau dia emang jahat? Dia diangkat, dinaik ke surga. Yang mengatakan Yesus tidak naik ke langit itu sopo. Yesus memang terangkat ke simbol tanda Yunus. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Makanya aku mapakku nih roh. Gimana? Pernahkah meminjau? Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Baca coba Matius 12. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk mereka sang angkatan jahat. Angkatan jahat artinya angkatan yang akan masuk ke dalam neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Ngeri, ngeri. Orang-orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ngeri bang, ngeri. Ngeri itu. Magani aku mapakkoniro. Ngapa yung pernah manjo? Mati meja. Mati meja. Angkatan orang yang bernama orang yang bernama Paulus, kamu pakai mikrofon sebesar-besarnya suruh teriak di Yerusalem. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, suruh sampai hari ini, suruh Paulus teriak di sana. Wahai orang Yahudi, dengarkanlah, aku ini rasul. Tawa sampai mencret, tertawa. Kenapa? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya dibuat oleh Tuhan sebagai mukjizat untuk orang-orang yang menolak kenabian.
Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Jadi kemana Paulus ingin menjajakan Yesus bangkit pada hari ketiga mengalahkan sang maut. Kemana Paulus menjajakan itu? Ke Yahudi? Nehi merica katum berajahe. Tidak, Bang. Itu dijualnya kepada orang Roma. Orang Roma kaget. Hah? Masa? Oh, dewa Hercules, dewa Zeus, sang Hercules, sang putra matahari telah datang. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadilah Romawi Yunani ini penyembah-penyembah Yesus. Ayo. Kalian itu bukan pengikut Yahudi. Yahudi menolak kebangkitan hari ketiga. Hanya Itu Yahudi nggak apa maksudnya Yahudi percaya waktu Yesus mati aja. Setelah itu dia nggak percaya. orang-orang Yahudi taunya yang mereka gantung itu adalah Yesus. Gak ada, selesai perkara, tutup buku, plak. Gak ada lagi cerita. Aman sentosa.